Ternyata setelah sekian hari dia cerita ngelihat muka saya itu beda katanya. Kayak bukan saya biasanya katanya. Terus, "Mang ada apaan?" kata saya gitu sih. "Naon sih King?" "Ih, suka-suka gering," katanya. Saya nyampe rumah, kata ibu saya juga mungkin setengah sadar emang ya. Saya muntah-muntah. Mungkin yang saya makan siang tadi atau sore tadi itu keluar semua. Iya, adik saya, ibu saya pada panik. Waktu itu ibu pas saya lagi belum pulang kerja. Iya. Panik kan perempuan semua di rumah. Iya. Terus cerita yang nampak jelas itu mah di mimpi saya. Jadi dia nggak senang saya datang ke situ. Oh. Sosoknya tuh dia tinggi besar hitam yang datang ke mimpi saya. Iya. Ya diteror langsung malamnya itu. Ya ayo kalau mau gua tolongin, lu naik, masuk. Anaknya begini tuh, masuk asli. Nah di bawahnya itu kata bapak saya, di bawah tuh udah ada yang macan, seekor macan. Katanya begitu. Setiap perjalanan memiliki kisah tersendiri, baik itu bahagia, sedih, bahkan misteri. Seperti kisah teman kita kali ini, dia memiliki pengalaman horor ya saat mengonten. Tentunya kita dulu pernah collab bersama dia, tapi karena keterbatasan waktu, jadi saya spesial kali ini ya, mengundang dia untuk mengulik lebih dalam lagi. Kita langsung aja. Halo Bang, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kalau nggak sehat mau nggak kesini ya. Nah teman-teman, kita kan dulu pernah collab ya. Kita minta antar ke tempat-tempat buat konten kita ya. Sekarang saya pengen tahu nih pengalaman-pengalaman apa saja yang pernah dia alami selama konten. Kan dia kontennya tuh ke gunung, jalan-jalannya ke hutan. Nah saya pengen tahu nih Bang, apa ada cerita-cerita menarik? Di belakang sih kita udah ngobrol ya, kisi-kisi katanya dia pernah ada kejadian-kejadian aneh. Nah maka dari itu saya tertarik nih sama ceritanya nih, makanya saya undang dia ke sini buat kita ngobrol santai aja ya Bang. Oke, siap. Nah mau cerita dari mana dulu nih Bang? Sebelumnya saya berterima kasih nih sama Bang Pudin sama kru semua tim Payung Bumi ya. Saya udah diundang ke sini, suatu kehormatan banget nih. Ya, kita udah sering ya makan bareng. Kapan-kapan kita yang datang ke sana lah. Oke, siap. Ntar saya undang deh pokoknya. Mantap. Ya, untuk pengalaman konten ke hutan sebenarnya banyak sih kalau dia harus ceritakan semua ya. Iya. Kita rangkum aja nih, karena untuk pengalaman saya dari kecil emang di hutan. Apanya? Bang Pudin? Tinggalnya. Tinggalnya. Oh. Jadi dulu saya orang tua saya itu punya tanah rumah tuh di hutan. Tapi bukan di hutan banget sih, maksudnya perbatasan hutan. Di situ cuman ada 2 rumah doang. Rumah Di bapak saya. Kaki Gunung Salak. Ya, di kaki gunung saya di ujung pokoknya dari pemukiman yang agak ramai itu lumayan jauh. Oh, jadi istilahnya terpencil lah ya dari warga. Ya, bisa dibilang rame begitu. gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Di situ tuh cuman ada rumah 2, rumah bapak saya dan paman saya gitu, yang tinggal di sana. Jadi saya sebenarnya kalau di hutan mah dibilang bisa dibilang Tarsan sih. Jadi udah terbiasa kali ya. Ya. Misalkan ada hal-hal horor apa binatang-binatang ya mungkin si Abang udah biasa lah ya. Ya, mungkin udah terbiasa karena sehari-hari di hutan mungkin Bang. Nah, mengenai petualang ke hutan sekarang suka ngonten juga ya. Iya. Karena itu apa ya? Mungkin hutan tuh udah jadi apa ya bilangnya? Sehari-hari ya. Maksudnya udah rumah sehari-hari ya. Jadi kayak rumah sendiri lah. Jadi hobi saya mainnya di hutan. Petualang ke hutan banyak sih pengalaman saya. Yang namanya di hutan ya, Bang Pudin ya. Iya. Selama ngonten yang paling seru ada salah satu ya. Saya ngonten berangkat sore sama kameramen saya. Sekitar jalan terus habis zuhur ya.
itu sore sebenarnya, udah kesorean. Biasanya kita berangkat tuh dari sebelum zuhur gitu, itu berangkat sore. Apa acara dadakan gitu? Enggak, emang kita maunya rencana nyobain sore. Gitu. Ada satu pengalaman sehabis ngonten, kita ngonten belum beres tuh ya. Iya. Hujan gede, Bang. Itu lokasi di mana? Di Gunung Salak, masih di Gunung Salak. Oh, soalnya jadi lu naik ke atasnya bang, naik ke gunung lagi? Iya, di area gunung, cuman nggak terlalu puncak sih, masih area-area bawah. Kita ngonten, ada kejadian menarik sih, kita hujan badai lah. Di situ sampai sore lalu, ya kalau diceritakan untuk ada cerita horor ya, ada juga sih sebenarnya. Ya namanya di hutan kita kesorean sih bang itu. Boleh tanya juga, kameramen juga ikut sih ada. Cuman tadi mau diajak masuk, biasalah kalau kameramen biasa di belakang layar. Kalau di hutan gini bang, sorry bang, tahan dulu ya. Sebelumnya mau minum apa dulu nih? Biar santai aja. Oke teman-teman, tahan dulu ya ceritanya. Kita biar enak. Mau minum apa bang? Kopi deh boleh. Oh ngopi, oke. Bang, kopi 2 ya. Nah, oke teman-teman yang penasaran ceritanya, kita simak sampai akhir ya ceritanya. Mari, ya lanjut untuk tadi pas apa ya? Pas hujan di gunung ya. Jalan ke gunung, kesorean, terus ketemu hujan. Ya itu pengalaman pertama di gunung. Ya kan sering nonton itu ada yang berkesan lah ya. Kita ngonten, pertengahan kontenan kita hujan gede, terus hujan petir lah gede lah. Kita sama Pokeng di situ ada satu kayak tempat apa ya, saung gitu, dan duduk di situ. Emang saung-saung petani? Ya, di sana ya? Ada petani popohan sih kebetulan situ sih. Masih area rumah berarti bang ya? Enggak, jauh. Oh. Jauh, jadi kan di area Gunung Salak ada tuh satu tempat di area kampung saya, Kampung Salbak. Dia tuh dari ujung kampung tuh sampai hutan ditanami tumpang sari, lalapan popohan itu bang. Oh, ya suka ada di pecel Nah, pecel itu, gitu. Oh, iya. Jadi kisah menariknya tuh kita lagi diem, udah kita selesai dulu kan, disudahi kan, takut karena petir badai kita. Bahaya. Iya, kita ngobrol, pokoknya sambil bikin tambunan kan. Si dulu cek balik Sunda temanya. Iya. Si dulu Bikin api unggun ya. kita ngobrol-ngobrol, cuman lama kelamaan dirasa tuh ada yang beda. Kayak tuh di belakang ada yang ngawasi gitu kan. Iya. Saya merinding tuh langsung, asli naik. Nah, iya, namanya kita ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Iya, kita ngobrol sama kameramen saya, Pokeng. Tapi saya nggak mau ngomong ke Pokeng sih maksudnya. Iya, biasanya kan kita kalau main di gunung, kalau ada sesuatu, kita saling pendam aja. Nah ceritanya pasti jangan sampai rumah kan. Iya, itu saling ini aja sih, emang iya sih kalau saling tatap-tatapan ya. Ada sebenarnya itu di belakang ada kayak ngawasi gitu. Kita mau ngomong gimana, kita mau pulang juga karena hujan gede gitu bang. Okay. Ya selesai dari situ, tapi nggak ada penampakan sih bang, maksudnya emang perasaan di belakang tuh sering ada yang ngawasi gitu. Gue lihat konten lu tuh kayak ada di kali ya, kayak di gunung, tampak ketemu binatang apa? Kalau ular mah sering ya, ular. Tapi ada yang satu ada di konten saya juga tuh. Di konten saya kita itu kan konten rame-rame, sebenarnya itu acara kita mau ngeliwat lah. Kalau teman-teman mau ngeliwat, datang teman-teman terus naik ke gunung. Ada juga itu. Kita pas udah di lokasi ya, di daerah Pasir Kaca namanya. Masalah Pasir Kaca, udah pernah dengar ya? Pernah dengar ya. Iya, di daerah situ kita baru nyampe lokasi, baru mau bebenah, mau bikin liwatan ya. Emang sekalian saya kalau naik pasti sekalian abadikan lah, bikin konten lah, dokumentasi. Sambil konten juga. Tapi tadi disangka di sana bang, kita disambut sama seekor macan hitam. Itu macan kumbang. Nampak kalau ada, cuman sekitar dari jauh sih. Iya.
emang itu hutan dilindungi kan? Untuk area Gunung Salak itu setahu saya kan emang dilindungi itu sama ada ditanam juga apa? Taman Nasional. Taman Nasional kan dilepasin macan gitu kan? Iya. Kayak sih yang kita lihat juga waktu itu macan lepasan sih, macan bukan liar, emang alam di situ kan. Macan lepasan dari Taman Nasional misalnya. Nah, dari situ tapi nggak semuanya ngelihat sih sebenarnya. Ya beberapa orang doang. Karena biasanya ya kalau kata orang tua saya nih, bapak saya juga kan orang gunung ya, petualang ya, maksudnya sering naik gunung. Saya sering dikasih tahu di Agun. Iya, anak gunung. Selain di edukasi sama bapak saya kalau cerita-cerita Iya. gitu. Kalau gunung tuh hati-hatinya ya sama binatang buas ya emang. Cuman kata bapak saya kalau binatang buas emang kalau yang asli Gunung Salak, kita dari jarak berapa ratus meter tuh si binatang buas itu atau si macan lah sebut ya, udah ngindar. Kalau ada suara orang aja. Kalau yang emang benar-benar habitat dia di situ dari kecil. Ya, asli Gunung Salak lah yang gitu intinya. Nah, yang saya lihat itu, yang sama rekan-rekan lihat juga, kayaknya sih itu macan lepasan ya kayaknya. Iya, emang dari penangkaran dia udah biasa ketemu manusia, jadi dia udah nggak ada rasa takut sama manusia. Sebenarnya kita kan bukan mangsanya. Iya. Yang namanya kita ketemu binatang kayak gitu ya takut sih. Kita baru cuma stay di situ, akhirnya kita langsung balik kanan. Sama-sama takut gitu. Ada sih udah naikin tuh videonya. Dulu sih udah lumayan lama sih ada videonya. Oh, itu sekitar tahun berapa tuh Bang? Ada setahun lalu ya? Setahunan lah. Tahun laluannya gitu. Berarti lu emang benar-benar sering ya Bang? Misalnya naik turun gunung tuh udah biasa kali. Sering banget sih. Karena ke area Salak kan. Karena udah area pribumi lah, orang-orang pribumi ya. Akam sih. Nah, Bang, untuk jalan-jalan gitu kan ada nggak cerita-cerita horor gitu Bang yang boleh diceritain, mungkin ketemu apa di mana gitu? Kalau horor sih banyak, ada juga itu sampai bawa ke rumah Bang kalau itu. Yang di luar nalar lah, kita kan seneng tuh ngulik-ngulik yang seperti itu. Nah, mau percaya mau enggak, tapi kita ada rasa penasaran, pengen tahu gitu pengalaman-pengalaman orang tentang cerita-cerita kayak gitu. Nah, siapa tahu kita bisa datengin lah buat sekedar pengen tahu gitu Bang. Ya untuk lokasi kita, Bang Pudin dulu pernah kita kolek. Oh, yang kita pernah ke situ ya? Iya, yang saya bawa. Cuman itu kan belum ini ya, apa? Kayaknya belum ke ulas semua ya. Nah, kita penasaran, ceritain di sini Bang. Terserah lu Bang. Mau cerita sampai jam berapa juga. Jadi gini Bang, sekarang kan emang. Oke, boleh kopinya dulu nih. Aduh, makasih. Thank you. Atur nuhun. Sambil ngopi ya? Siap. Ngerokok apa tuh? Siap. Udah langsung diminum nih. Oke, mantap. Ngopi. Nah, teman-teman, kita juga penasaran ya, yang dulu kita collab ditemenin sama Bang Sancong, itu tuh belum keulas semua karena waktu nggak mencukupi juga. Kita pernah ngobrol-ngobrol juga tentang ngebahas yang kemarin, tapi di sini mudah-mudahan kekupas semua lah, intinya diceritain semua, kita bebasin aja ke Kak Sancong. Nah, mangga. Jadi awal mulanya begini Bang, itu emang saya diteror mistis sih Bang. Sampai ke rumah, sama mau pulang. Iya, sampai kameramen juga halu beberapa hari lah. Sampai halu nggak bisa tidur. Kameramen saya juga ya. Jadi awal mulanya itu kita konten mukbang sebenarnya. Itu udah konten settingan. Karena biasanya kan petualang dulu saya ngambil masakan yang di alam ya. Iya. Bikin masakan metik hasil alam. Ya, survival lah anggapannya ya. Kalau waktu itu saya emang udah setting bawa ayam. Aduh. Kita balikan dulu. Oh, teman-teman. Udah kelihatan ya. Ayam saya ngonten emang udah dari habis asar kalau nggak salah. Oh, dari rumah tuh. Iya, dari rumah.
saya berangkat ke area yang sama Bang Pudin Ya, yang kemarin gedung tua itu gedung kan, tua. bekas gedung tua ya. Iya. Soalnya nih kalau bangunan zaman dulu nih ada kaca begini. Tapi pas saya ngonten itu Masih belum ada. masih ada. Iya, pas kita ke sana udah nggak ada ya, sisa-sisa tembok-temboknya doang. Nah, di situ kita berangkat ngonten. Awalnya sih kita mencari sulpipalan ya buat konten masak saya atau makan-makan mukbang saya ya. Iya. Tapi dari hari itu kita nggak dapet ya karena berhubung udah sore juga. Akhirnya saya keluarkan lah si ayam bawaan dari rumah itu, kita bakar, kita mukbang. Habis itu nih ada cerita menariknya sebenarnya pas kita pulang ya Bang. Oh, selesai berarti ya? Iya selesai. Kita sebenarnya nggak sengaja ngonten ke gedung itu Bang. Karena Ngerti? lewat apa gimana tuh? Ya kita pulangnya ke area situ. Emang jalur pulang? Jalur pulang. Ya, kita ngontennya sebenarnya bukan di area situ, aja lebih jauh lagi. Nah, kontennya mah di kesana lagi, jadi pulangnya ngelewatin gedung itu. Nah itu lewat gedung itu. Pokeng juga saya tanya, Keng, kita pulang lewat mana? Ya emang kita udah tahu kalau area itu horor ya. Karena ya bukan kita aja yang tahu, warga Udah terkenal sekitar juga ya. dia terkenal gitu Mas Bang. Kata si Pokeng ya udah lewat sini aja. Emang jalur dekat sih itu, untuk pulang jalur dekat. Nah pas nyampe di lokasi itu nggak tahu kenapa saya ada keinginan tertarik Buat nge-review si gedung ini nih Bang, ngerinding lagi. jadi mampir lah ke situ. Nah awalnya kita ngobrol dulu sama Pokeng di belakang si gedung itu sebelum lewat. Itu sekitar jam 6 kurang 15 lah ya. udah mau ketemu maghrib. Iya, karena saya ngometan dari abis asar itu sore karena Emang jalan sore. ya emang jalan sore lebih enak adem sih sebenarnya kalau nonton sore gitu. Ya sekitar jam segituan kita briefing dulu sama masih Pokeng sama saya. Kata saya Keng, di review mah kata saya gitu kan. Kita ngomong sama Pokeng. Terserah, tapi mukanya beda. Pokeng udah beda karena Kayak mungkin ragu gitu. ada aura emang kerasa, saya emang juga kerasa, saya juga penasaran. Yaudah terserah, kata Pokeng, di luarnya aja katanya. Gitu, dari luar aja katanya. Oh yaudah, mulailah kita masuk dari pelataran. Sebenarnya saya juga ragu gitu Bang. Udah langsung ada ketertabrak kayak aura-aura ya kurang enak lah gitu ya. Naik ke tangga, itu ada tangganya Bang. Jadi si rumah gedungnya itu panggung Bang. Oh, posisi di atas tuh. Pas Panggung. kita kemarin tuh kesana cuma 2 atau 3 tangga ya dari tanah tuh. Iya. 2 atau 3 apa sih? Anak tangga. Anak tangga, iya. Itu tinggal itu, terus kemarin sisanya tinggal yang bangunan belakangnya doang kan, bekas apa namanya? Bekas dapur itu. Yang masih ada bangunannya kemarin itu. Cuma tembok pinggir-pinggirnya doang. Iya. Kemarin. Ya disayangkan juga ya pas kita tuh telat, bangunan udah nggak ada, jadi kita mau apa ya? Mau review apa gitu, udah nggak ada bangunan sama sekali. Mungkin itu dibongkar karena keresahan warga juga Bang. Jadi permintaan dari warga, karena itu udah nggak berpenghuni, orang yang biasa menjaganya udah nggak ada, udah pindah. Itu tuh sebenarnya gedung yang ninggalin itu apa? Yang ngurus itu udah beberapa orang. Oh, berganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Nah, kita Itu nggak betah atau gimana ya? ya walau ya nggak tahu saya juga. Ya mungkin kita sebagai warga situ juga yang ngerasain emang kayak gitu auranya. Iya. Oke, lanjut cerita. Kita naik ke tangga itu, pas di depan pintu ada Soalnya si kaca-kacanya itu gimana sih zaman dulu tuh? bangunan zaman dulu nih ada kaca. Yang dilipat itu apa sih namanya? Kaca apa ya? Namanya. Itulah ya. Iya, kaca yang dilipat itu jadul kan. Yang ada. jadul. Yang banyak itu kan. Nah, kita Terus review luar-luarnya ya itu emang masih bangunan jadul ya. Nah, dari situ Bang, kenapa? Kan awalnya juga kita Niatnya dari luar. perjanjian sama kameramen saya sama Pokeng, ya udah di luar aja, gak usah masuk. Berhubung kita juga emang tahu tempatnya kayak gitu, udah mau maghrib juga, udah sore. Dia rasa penasaran muncul. Ada
apa sih dalam gitu kan jadinya, jadi kayak agak-agak sompral. Padahal yakin ya kalau namanya orang situ pasti udah tahu itu dalamnya ada apa, pasti udah tahu kan. Saya maksudnya seumur hidup itu masuk ke situ selama ada yang nunggu baru sekali doang. Oh, Itu pun dulu si yang punya rumahnya, bukan yang punya rumah, yang jaga tuh bikin selamatan kayak gitu kan. Jadi selamatan dia ngundang keluarga. Oh, paling di teras ya. Iya, di teras. Nggak pernah masuk ya? Iya, nggak pernah masuk ke area-area dalamnya lah. Iya, iya. Nah, kita coba masuk, mungkin pokoknya juga ragu. Yaudahlah, dia ngikutin saya kan, mau nggak mau. Karena saya penasaran, saya masuk ke kamar pertama. Emang awalnya udah beda, kamar kedua. Yang terakhir, Pak, kamar ketiga di pojok. Ternyata kata bapak saya yang udah pengalaman itu tuh di ujung itu tuh tempatnya gamelan, tempat alat-alat musik tradisional. Pak. Zaman dulu kan. Ya kayak gong atau apa ya, pokoknya perlengkapan apa alat jaipongan kayak gitu. Iya. Nah ke ujung situ saya juga ngelihat masih ada apa sih tempatnya itu, tempat gong. Iya, bekas. Nah di situ auranya langsung beda ya. Si pokengnya pada saya pas kamar itu saya nggak jadi, mau nge-review nggak jadi. Saya langsung belokan, ke sini, kita turun ke dapur. Nah dari situ kita balik. Di situ juga emang tempatnya udah nggak berserakan sih, udah nggak ada pintu, udah nggak ada penghuni, udah lama masalahnya. Udah gitu, selesai dari dapur kita langsung balik ke arah. Kita juga udah ngerasain ada yang beda. Kita lari. Lari saya langsung lagi keluar, langsung balik. Oh, berarti nggak lama ya? Nggak lama ya, sekitar masuk ke situ ya 5 menitan lah, karena saya juga nggak kuat lah. Takut maksudnya, saya juga takut Udah Bang. gitu kan udah mau ketemu maghrib ya, istilah zaman dulu tuh kalau orang tua bilang Rep-repan. Iya, maghrib kolat ya. Rep-repan bilangnya. Kisahnya tuh kalau orang tua dulu tuh kita masuk maghrib kolat suka ada wewe gombel pada ama mitosnya mah biar kita masuk aja kan. Iya. Maghrib namanya, ketemu maghrib biar kita masuk sholat maghrib apa. Nah lanjut, dari situ kita pulang ke rumah saya dulu. Terus Pokeng izin buat pulang, dia mandi, sholat maghrib kan, mungkin maghrib dulu. Abis maghrib biasanya kan kita langsung buka-buka video atau Lihat lah ya. lihat buat ngedit gitu kan. Saya nyamper Pokeng ke rumahnya, Keng ayo kita ngedit. Pokeng malah bilang gini, Cong, mending lu pulang deh. Dia ngomong gitu. Saya baru masuk ke rumahnya nih, ke kamar ya. Keng, yuk ngedit yuk. Mending pulang deh. Dia langsung ngomong gitu, asli. Males kayaknya. Ternyata setelah sekian hari dia cerita ngelihat muka saya itu beda katanya. Kayak bukan saya biasanya katanya. Iya. Terus emang ada apaan katanya gitu sih? Naon sih King? Suka gering katanya gitu. Dia lihat saya, lu kayak kayak orang sakit. Iya gitu. Bukan saya bias mungkin ya. Pucat. Emang saya ngerasa badan saya tuh kayak mual. Saya feeling, ini mah masuk angin gitu kan. Biasanya kan sering masuk angin kalau main-main keluar gitu, kena hujan atau kesorean kena angin. Biasanya masuk angin saya. Saya mikirnya positif aja. Emang udah kerasa. Masuk angin, makanya nggak sih gitu. Terus kita keluar ke tempat. Dia juga ngajakin bukan ngedit di rumahnya. Mungkin Pokeng juga takut kali ya. Ada udah ngerasain apa-apa. Kita ngedit ada di sepupu saya juga, di teman itu sepupu saya. Dia bilang ngedit sana yuk gitu. Sambil ngopi katanya, biar ada teman ngobrol. Dia mungkin udah ngerasa takut mungkin gitu ya. Ya udah yuk. Kita pindah ke tempat satu lagi, ke sepupu saya. Duduk, bikinin kopi, ngobrol. Dia ngomong lagi. Si Pokeng, Cong, ini balik. Dia ngomong gitu lagi.
Kan saya jadi bingung ya, ada apaan. Tapi emang badan saya kerasa nggak enak juga. Nggak lama ngobrol-ngobrol, video juga belum dibuka sih, tadinya kan mau edit. Belum dilihat-lihat juga. Belum, kan saya. Ya udah Keng, gue izinin balik dulu deh kan. Badan nggak enak gitu kan. Nah di situ saya balik ke rumah. Sampai rumah, saya langsung nabrak pintu. Saya langsung nggak sadar. Itu ibu saya langsung histeris lah ya. Iya. Pas sadar ngelihat di ruangan tuh udah semua, katanya saya muntah. Kalau ditadain muntahnya kok ada seember mah, kata ibu saya. Iya. Pas saya sadar itu saya muntah keluar. Oh, berarti pas lu muntah bang, setengah sadar apa emang nggak sadar? Gelap bang, gue jadi pas masuk rumah nggak tahu di jalan kok udah ngambang, mungkin dari lupa. Padahal itu udah hari keberapa gitu ya dari situ? Apa efek dari Malamnya. situ? Jadi kita langsung. nih sore ngonten, pulang maghrib, tuh kan sampai rumah maghrib, abis maghrib saya nyamper Pokeng mau edit video, kita lihat hasil video tadi kan bekas mukbang. Tadinya sebenarnya kalau video yang belakang itu yang kita nge-review ke gedung, saya nggak mungkin upload tadinya. Tapi lumayan gitu kan. Bahan. Iya, nah lanjut ya. Saya nyampe rumah, kata ibu saya juga mungkin setengah sadar emang ya. Saya muntah-muntah. Mungkin yang saya makan siang tadi atau sore tadi itu keluar semua katanya. Keluar lagi. Iya, adik saya, ibu saya pada panik. Waktu itu ibu pas saya lagi belum pulang kerja. Iya. Panik kan, perempuan semua di rumah. Iya. Gitu. Dan itu nggak sampai situ saya udah sadar badan lemas ya, gitu. Ya udah, saya putuskan istirahat kan, tidur. Nggak sampai situ tuh, masih ada. Nggak sampai situ aja. Di mimpi saya teror juga. Mimpi buruk. Nah, yang dirasa si temen lo bang, dia apa sama kayak mimpi atau dia galau lah, gundah apa gimana? Ya kalau Pokeng cerita ke saya udah beberapa hari, ini mah udah cerita beberapa hari ya. Dia 3 hari 3 malam nggak betah di rumah, mungkin dia takut juga ya. Nggak nyenyak apa gitu? Iya, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Ya mungkin diteror apa gimana, nggak tahu saya. Efek dari situ juga. Iya. Terus cerita yang nampak jelas itu mah di mimpi saya. Jadi dia nggak seneng saya datang ke situ. Sosoknya tuh dia tinggi besar, hitam, yang datang ke mimpi saya. Iya. Ya diteror langsung malamnya itu. Ternyata pas ngobrol kita beberapa hari udah suasana udah inilah ya, udah santai, udah nggak inget lagi situ. Kita ngobrol lah, tuker pikiran sama Pokeng, ngobrol. Pokeng juga ternyata dia mikir ke situ. Oh, dia juga jadi pas kejadian lu nggak sadar pas muntah hari malam pertama itu, lu nggak ketemu dulu tuh sama si Pokeng itu, nggak ketemu beberapa hari. Setelah beberapa hari ketemu, barulah sering cerita. Ya karena badan saya itu drop banget. Wah, langsung sakit ya? Besoknya nggak langsung sakit. Kasibat kalau ya kalau baca orang Sunda mah kasibat. Kasibat, iya. Kasibat. Apa lu nanya-nanya nggak, misalkan ya ke orang-orang pintar gitu, nanya kenapa gimana? Nggak, cuman orang tua sih yang bilang. Ya kalau orang tua mungkin udah tahu ya. Nanya lah, emang dari mana? Habis manten gitu. Ya cerita manten dari situ. Nah barulah di situ bapak saya, ibu saya lagi ngobrol, cerita pengalamannya dulu di situ. Terus saya pernah bahas juga kan pas di kolam itu ada anaknya yang nunggu meninggal, tenggelam. Gitu. Banyak sih sebenarnya kisah di situ ya. Apalagi itu kan dulu area-area masih bangunan zaman Belanda, masih banyak teror situ. Malamnya itu ya kayak gitulah. Pokeng juga ngerasain kayak gitu. Terus selama kalau Pokeng 3 hari 3 malam dia nggak tidur di rumahnya, di rumah saudaranya. Iya, itu pun nggak bisa tidur katanya. Dia nggak berani keluar malam. Itu saya vakum video aja nih, video yang hari itu mau edit aja sampai tidur beberapa minggu saya nggak berani edit.
Jadi masih disimpan aja sih. Iya, tapi nggak dibuang. Saya nggak berani buka. Iya. Saya nggak berani lihat, nggak berani untuk ngedit gitu ya. Karena pengalaman ya lumayan. Saya baru pertama kali pengalaman selama ke hutan nggak pernah sampai kayak gitu ya. Iya, di hutan memang nggak, istilahnya aman lah, paling lah, ya. serem-serem juga di hutan mah sama binatang kan. Ya, itu pengalaman pertama saya karena kena apa? Teroran mistis lah ya kayaknya. Kita Iya. mau percaya atau tidak itu pengalaman saya sih pribadi asli itu. Nah pas kita kesana juga kan, yang pas malam-malam kita bikin konten juga, dilihat sama Kang Edi ya, Ya. itu untuk area depan kan kita nggak explore depannya tuh, kita lebih fokus ke area belakang karena area depan rumputnya tuh pada tinggi kan, jadi kita nggak ke area depan. Pas dilihat-lihat emang katanya ada ya sosok tinggi besar hitam itu ada katanya kan. Tapi kita nggak explore, cuma kita explore yang ke belakang, yang kita mediasi juga sama yang penghuni belakang itu kan. Iya. Jadi nggak sempet itulah kebuka lah itu apa, sosok apa. Ya kalau Kang Edi atau Kedi itu pasti tahu lah dia. Iya. Ya lumayan ahli supranatural lah anggapannya. Kemarin juga sebenarnya saya kurang berani kalau nggak ada dia ya. Untung ada, Iya. maksudnya emang Ada tim kita ya, lah ya, kemudian supranatural. udah emang persiapan ya. Iya, kita kan antisipasi kita juga kan setiap perjalanan, setiap konten juga selalu sama dia sih kita. Ya, aman sih kalau kayak gitu mah. Yang gimana lagi bang? Kelanjutan yang di situ tuh buat lo sama yang kameramen tuh si Poteng tuh gimana, masih aman atau gimana? Untuk yang kemarin sih aman sih alhamdulillah ya, nggak ada apa-apa. Udah beberapa hari udah aman ya? Iya udah aman. Terus terakhir konten sama tim Payung Bumi juga alhamdulillah aman sih. Aman ya? Ya meskipun ada apa yang Apa tuh? kemasukan tuh kan? Iya tapi kita pulangnya aman kan? Aman, alhamdulillah aman. Aman ya? Nggak ada apa-apa sih pulang. Itu sebenarnya saya agak sedikit trauma sih sebenarnya. Pas abis dari situ kan kita bubar, saya Iya. pulang ke rumah. Di pikiran ya saya emang berusaha untuk Masih positif, trauma. tapi tetap ada rasa trauma takut karena pengalaman itu, keinget dulu itu. Cuma kita paksa aja buat nganter. Ya sebenarnya Pokeng juga kemarin juga tahu sendiri kan, dia Iya. udah nolak nggak mau Iya. gitu kan, tapi ya Dia alhamdulillah. juga kemarin nggak ikut kan? Yang Iya. pas kita kesana nggak ikut, Iya. karena emang nggak ada juga, dia ada keperluan. Enggak, ya teman kita kontak dia nggak mau. Oh. Kita jelasin ada tim Payung Bumi, Ada tamu. Iya ada tamu mau collab ngebahas gedung itu, pokoknya dia nolak. Iya, karena kita tertarik banget tuh buat ngeliat di situ. Iya. Pernah ngeliat konten juga. Iya, gitulah. Ya mungkin itulah pengalaman selama konten, cerita yang mistisnya itu sih, itu aja sih yang benar-benar kerasa itu. Kerasa banget ya. Iya, kerasa. Nah, gue juga kan ngeliat konten lu, gue pernah yang tertarik itu yang lu adopsi monyet tuh bang. Gimana tuh? Bisa-bisanya itu monyet diadopsi. Kita mah orang ya. Ini monyet mending ya kalau monyet mulus apa baik-baik aja. Ini monyet bopak di sini tuh gimana bisa dibawa ke rumah itu apa nggak gigit atau gimana tuh bang? Nah itu sebenarnya saya ngonten waktu itu pokoknya nggak ada sih. Saya kan kalau libur kerja ya sempetin buat naik gunung lah, buat hiburan ya. Iya. Repres otak lah ya. Iya. Ya sekalian bawa kamera sendiri juga biasanya naik sih saya sambil video. Nah di tengah perjalanan saya tuh masih di kebun pohon sih, masih area bawah. Ada gunung sapi yang sering nuksan naik. Iya kan biasanya gue trek ke sana kalau apalagi sendiri ya. Iya. Gue trek ke sana aja udah. Di tengah perjalanan tuh monyet kayak minta tolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya teman-teman ya. Dan kali ini saya mau bercerita. Nyamperin. Oh nyamperin. Jadi gue takut, monyet juga takut. Sama-sama takut. Karena kan, ya itu kan monyet liar bang. Iya. Jadi kita di gunung, dia nyamperin, kira gue mau nyerang gue kan awalnya. Dia monyet, kenapa nyamperin? Gue juga takut, sampai gue ambil apa? Kayak kayu. Ranting ya, ranting gitu.
Tapi gue lihat mukanya hancur. Lihat sendiri kan di videonya. Di sini sobek. Parah itu. Ini tuh rahangnya tuh kelihatan bang. Sobek kan. Sobek. Malah mau ngigit. Yuk Milu yuk. Yuk Milu ke imah yuk. Kurang ubaran tanah. Ya gue beraniin kan karena ngeliat posisinya dia kasihan kayak gitu. Ya gue beraniin, gue samperin. Awalnya ada di videonya kok. Gue mau megang gini. Yuk. Ayo. Dia padahal maksudnya mau ngeraih tangan gue kali ya. Gini, tapi gue gini takut digigit. Iya. Awal-awalnya. Gue ingat. Biasanya kalau gue ngonten ke atas tuh, kalau ini bawa pisang gue bang. Biasanya buat stamina sih. Iya. Orang-orang kan stamina coklat. Iya. Gitu. Gue irit aja itu mah yang ada di rumah aja gue bawa. Jadi gue bawa pisang. Gue inget, gue ransel gue turunin, gue kasih pisang. Awalnya juga nggak ini kayak takut gitu. Iya. Akhirnya dia mau makan, nah dia pas makan gitu, benar-benar jelas di sini bergigi itu orang kelihatan. Kasian banget. Dari situlah gue berani. Ini lagi butuh pertolongan gitu ya. Ya meskipun binatang kan dia masih ini juga kan. Ya makhluk hidup lah ya. Dia juga. Gitu. Habis itu kita kasih pisang, dia mau. Yang aneh nih bang, gua kayak orang gila. Gua kayak orang gila ngobrol sama tuh monyet. Kata gue gini, lu kalau mau diselamatin sama gua, lu jangan gigit, kata gue gitu. Sebelum pisang dikasih nih, dia kayak lemes gitu. Ya udah nih, kalau mau gua tolongin, lu jangan gigit, gua kasih. Dia ambil, dia makan. Oh berarti dia mau gua tolongin. Iya. Yaudah, gua ngobrol aja kayak orang gila. Nggak boleh gigit atuh. Nggak boleh gigit. Kalau mau ikut jangan boleh gigit. Yaudah lo makan dulu, lo lemas kata gue lu. Itu luka kenapa? Ada yang nimpuk kata gue gitu. Kayak bener-bener kayak ngobrol sama orang aja. Dia makan itu baru satu gigit kayak mau pingsan gitu monyetnya. Yaudah, tas gua keluarin, sebetulnya di atas isinya cuman ya peralatan itu doang sih. Gua buka, gua gini sedorin, gua nggak angkat, monyetnya nggak diangkat, gua sedorin gini. Dia masuk sendiri. Ya, ayo kalau mau gua tolongin, lu naik, masuk. Anaknya Sendiri tuh. masuk asli. Kayak ngerti ya. Ada Bahasa di, lu bang. iya maksudnya lu lihat kan videonya, Iya. masuk asli sendiri. Udah gitu ya gua tutup, kelihatan Kepalanya doang. kepala doang gini. Ya gua balik kan. Ya, Itu emang arah. Lu balik apa arah? enggak, jadi gua nggak jadi naik. Oh, Gua jadi- baru naik, Jadi lu nggak jadi lu ke atas. nggak jadi. Gua baru naik ya sekitar dari rumah 1 jam lah ya, baru Iya. 1 jam perjalanan. Jadinya kan gua naik ke atas tuh mau nyantai, ya hirup ya alam lah gitu sambil ngopi. Dari situ ya gua terpaksa ya balik lagi. Sambil gua video ya balik, gua nyampe rumah. Udah nyampe rumah, nah disitulah gua udah nyampe rumah dapat cerita yang ya kalau menurut anak sekarang mah nggak logis lah ya, nggak masuk akal. Maksudnya gimana tuh? Gue nyampe rumah, bapak gue ada di rumah, ada. Gue bilang kan, gue udah, Pak, saya dapat monyet. Nyelamatin monyet. Iya, dapat monyet. Itu kan mending kalau monyet masih anak-anak, ini udah dewasa. Oh, udah dewasa ya? Udah monyet dewasa. Gue pikir tuh dia masih anak-anak lah. Enggak, udah dewasa. Gue nyampe rumah, ya bapak gue langsung ambil. Ya mungkin bapak gue juga Udah pengalaman. diobatin tadi itu. Sampai segala diperban. Adalah di videonya Iya. lucu juga kan diperban gitu. Kayak peci itu. Kasih makan, kasih minum. Nah dari situ bapak saya sambil ngarawat tuh monyet cerita. Oh, imam monyet disebakeun. Kan kalau tuh ngomong gitu. Ya. Disebakeun tuh ditumbalin. Oh tuh. Tuh maksudnya tumbal tuh gimana tuh bang? Jadi gini bang. Jadi monyet tuh kan kalau yang di hutan tuh berkelompok bang. Sebenarnya. Iya, emang hidup berkelompok dia. Iya berkelompok. Maksudnya jadi si monyet yang satu itu ditumbalin. Cerita bapak saya tuh. Sama kelompoknya. Ya ditumbalin, dia kayak dijorokin, dijatuhin gitu bang. Nah di bawahnya itu kata bapak saya, di bawah tuh udah ada yang macan, seekor macan bang. Ceritanya begitu. Ya maksudnya walau-alam ya, karena itu pengalaman bapak saya, mungkin cerita dari turun-temurun ya. Saya juga udah ceritakan di channel saya. Itu mau percaya atau tidak juga itu
emang kebukti kayak gitu. Mungkin ada perjanjian monyet sama macan setiap tahun sekali ngasih makan itu kali ya, gimana kali ya cerita tentang binatang lah. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu bang. Ya kalau kita ngerti sih ngobrol sama binatang mungkin kita tahu ya teman-teman. Ini aneh juga dia ngomong sama monyet. Geblek ya. Asli itu gue langsung kayak lagi ngeliat orang aja ya, jadi iba. Iya. Nah lanjut cerita bapak gue tuh, kata gue cuman ini monyet selamat katanya. Emang bekasnya tuh si kepalanya tuh bekas gigitan dari sini sama sini luka. Dia tuh sebelah dia ya. Iya. Kayak somplak itu. Lagian kan kalau dilempar sama orang nggak mungkin juga dia. Iya kalau dilempar ditimpu sama orang paling bocok ya. Iya. Ini rahangnya kelihatan, sama di sini lukanya 2. Jadi kayak diterkam. Iya. Emang asli kayak diterkam itu. Kalau bapak gue itu, ini dia udah kena gitu, cuman dia lepas. Terus gue nanya, terus pas gue lewat ke situ, itu berarti masih ada macan dong gitu kan? Yang lu pertama nemuin dia tuh lukanya kira-kira udah lama atau masih baru? Itu kayak nggak lama sih, kayak pagi lah. Gue kan siang naik siang. Soalnya itu masih berdarah. Iya, yang gue lihat juga tuh masih merahnya, masih seger ya. Iya, gue lihat juga. Kasiannya tuh ini rahang tuh kelihatan. Kata lanjut cerita bapak gue aja. Ya iya, ini kalau dia selamat di hutan. Ini ada cerita menariknya gini. Ini kalau si monyet ini selamat di hutan nih katanya, terus dia sampai sembuh lagi, dia bisa ngumbang katanya. Ngumbang itu apa tuh? Saya juga nggak tahu, ngumbang bilangnya ya kalau bahasa kitanya mah berubah katanya. Dia bisa ngumbang jadi macan hitam. Cerita bapak saya gitu, saya juga ikan kalau kita mah nggak logis ya. Iya, logika dari monyet bisa jadi kumbang, kalau jadi gorila sih. Ya itu cerita ya, maksudnya nggak tahu juga, itu cerita orang dulu lah, orang tua dulu ceritanya kayak gitu lah. Mitos-mitos dulu ya teman-teman. Iya. Tetaplah kita hidup di zaman sekarang tuh mitos-mitos masih belum hilang. Kalau saya kan masih rumah area dekat hutan, masih kampung, masih kental ya. Masih kental ya. Hal mitos seperti itu. Nah untuk kelanjutannya itu monyet kemana tuh bang? Gimana tuh? Nah jadi ceritanya udah berapa bulan, sebulan juga udah nutup sih sebenarnya itu, udah semua total. Udah kering. Iya. Itu monyet bener-bener, kan kalau monyet liar kita pelihara galak dong. Iya. Itu mah enggak. Jadi nurut tuh. Iya ya mungkin dia juga tahu terima kasih kali ya, siapa yang nolong gitu kan. Nah ceritanya kita mau rilis nih, udah sebulan lebih. Dia udah sembuh lagi, saya mau rilis ke hutan lagi ceritanya. Tapi besokannya mau rilis, hari itu bapak saya mandiin tuh monyet. Mandiin, dijemur, lepas, hilang, kabur. Biasanya juga enggak itu, cuman biasanya kan dimasukin kandang ya, karena saya juga takut ke pemukiman kan, jadi saya biar safety saya kandangin. Waktu itu bapak saya cuma pakai ikat pinggang di sini karena mau dimandiin kan, dimandiin terus dijemur. Bapak saya masuk, keluar nggak ada. Padahal diikat pinggangnya kan? Iya. Ya ikat pinggang kayak biasa, kayak anjing-anjing gitu. Kayak gitu, di pinggangnya diikat. Kayak yang tahu dia, kayak nggak mau kali dia balik lagi ke gunung ya. Nggak tahu, makanya itu gue juga nggak ngerti dia larinya kemana. Tapi yang saya takutin bukan apa-apa bang. Ke warga gitu. Takutnya masuk ke dapur orang atau nyerang anak-anak. Ngambil makanan gitu kan. Iya, bapak saya juga panik langsung ngabarin saya, terus sorenya saya pulang kerja kan. Kita juga nyari lah, takutnya ke dapur warga atau nyerang warga takutnya gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada cerita apa-apa sih. Nggak ada ya, di area warga tetangga tuh nggak ada yang ngelihat itu monyet. Padahal gue sekarang tinggal di pemukiman yang padat. Rumah gue tuh sekeliling semua ya tetangga ya rapat. Oh, lu sekarang udah pindah dari? Enggak, sekarang bukan Tarsan lagi. Tarsan masuk kota. Iya udah itu, ya udah berapa hari gua dengar nggak ada juga yang cerita ada monyet. Enggak, dia kayak yang tahu lu mau rilis ke atas, tapi dia nggak mau, jadi dia kabur mungkin ya gitu. Wallahu alam sih ya. Iya. Kayak yang dia nggak mau balikin di sana ya. Dia kayak punya indera perasa juga dia. Perasa ya. Mungkin bisa jadi namanya itu berasumsi kan. Iya, bisa jadi begitu sih. Jadi akhirnya udah nggak ada tuh monyet tuh sekarang. Iya.
nggak ada. Yang maksudnya di konten saya juga ada yang nanyain kan, bang gimana kabar monyetnya, kemana sekarang gitu kan. Gue juga bingung, monyetnya udah kabur. Padahal lu jangan lepasin, udah aja lu jadi topeng monyet tuh. Dibikin, padahal kan ada tuh, gua suka lihat tuh di konten-konten orang monyet nurut, dimasukin YouTube tuh, jadi lumayan lah, jadi monyet itu ngerti. Tapi gue mah kasihan sih bang kalau gitu. Iya, tidak berkeprimonyetan. Iya sih. Jadi ujungnya kita eksploitasi monyet. Iya, Ya dia boleh juga kan. Memang tadinya harusnya kita niat mau nolong karena kesananya dimanfaatin nggak bagus Iya. juga kan. Biarin lah di habitatnya, mudah-mudahan monyet itu juga balik lagi ke habitatnya, Iya. diterima lagi di kelompoknya gitu kan. Tapi biasanya enggak sih. Iya, namanya monyet udah ketemu orang, udah apa ya, dipegang orang tuh kalau balik lagi udah dihapus dari kelompoknya lagi. Iya. Biasanya, setahu saya. Ya emang begitu katanya. Hmm. Kata bapak saya juga begitu. Iya. Dia meskipun emang pas saya mau rilis, bapak saya juga ngomong, ya percuma dirilis. Iya. Dia pasti sendiri katanya di hutan juga. Malah kasihan juga kan. Iya. Tapi kan juga kita juga bingung. Kita juga kalau takutnya kita pelihara terus, takutnya dia juga terkekang, ya kan? Iya. Bukan habitatnya gitu kan. Tapi ya udah nggak tahu kemana tuh sekarang. Banyak yang nanya juga gimana kelanjutan tuh monyet katanya. Tadinya kan gue juga pas mau rilis gue mau videoin juga biar orang-orang Tahu kabarnya. ya nggak nanya-nanya. Taunya udah pergi sendiri lah, nggak tahu kemana sekarang. Itulah cerita si monyet itu. Oke ya, terima kasih Kang Sancong. Lumayan seru juga ya kita ngobrol-ngobrol tentang masalah monyet, sama ada kejadian horor juga tentang masalah konten yang gedung 2 itu. Oke teman-teman, mungkin begitu aja kita ngobrol-ngobrol santai sama Kang Sancong. Mudah-mudahan kita bisa main ke tempatnya Bang Sancong ya. Siap, Oke. ditunggu. Terima kasih yang sudah menonton channel kita. Tetap support dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, begitu aja. Terima kasih.